Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب Yang saya hormati dan saya muliakan sedaya para rawuh, para alim ulama, para kiai, para habaib, para sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Ketua Takmir Masjid Jami' Bapak Kamilun lan sedaya segenap takmir Masjid Jami' Malang, mugi-mugi diparingi istiqomah, barokah, dan selalu diberi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ma'unah untuk bisa memakmurkan dan membangun masjid kebanggaan muslimin di Malang dengan penuh hifdz, penjagaan dan riayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Para hadirin hadirat, para pencinta Kanjeng Nabi Muhammad, para pengharap syafaat Rasulullah, para kaum muslimin yang telah menjadi afdalnya umat berkat beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah, sangatlah lumrah, pantas kalau kita segenap kaum muslimin berkumpul di malam yang mulia ini, atau semua malam di bulan yang mulia ini, untuk memeriahkan, meluapkan rasa gembira atas lahirnya junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sebagai salah satu bukti atas cinta kita kepada beliau, sebagai salah satu bukti bersyukurnya kita kepada Allah yang telah menjadikan umat khairil bariyah beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita berharap agar kegembiraan ini nantinya membuahkan syafaat beliau. Perkumpulan ini nantinya akan membuahkan kedekatan kita kepada beliau. Perkumpulan ini nantinya akan menambah kecintaan kita kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak gembira? Bagaimana kita enggak senang
Bagaimana kita tidak memperingati dan memeriahkan, sebab dengan dilahirkannya beliau, kita oleh Allah dijadikan paling afdolnya umat. Coba lihat di dalam Al-Quran, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita sebelum ada Rasulullah, dan bagaimana Allah memanggil kita semenjak ada baginda Muhammad. Sebelum datang Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi label ini umat. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi besar Muhammad untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mensucikan hati manusia yang walaupun mereka umat itu sebelum datang Rasul dhalalum mubin, adalah kaum yang labelnya dhalal. Napa dhalal niku? Sesat. Mubin niku ditakkid, sesat-sesatnya. Mubin jelas, tanpa diragukan, mereka sebelum datang Nabi Muhammad adalah kaum yang sesat dengan jelas. Akan tetapi setelah dilahirkannya beliau Nabi besar Muhammad di tahun gajah 12 Rabiul Awal, menjelang waktu subuh, syafa' bidan itu datang kepada Aminah, membantu dilahirkannya makhluk yang paling suci. Akan tetapi syafa' sungguh heran, lihat seorang ibu yang melahirkan tetapi tidak mengeluh karena sakit, tidak mengeluh karena pedih. Maka dikatakan lam tasku syai'an ya'khudun niswana. Kata ulama, sebagaimana wanita biasanya melahirkan itu merintih kesakitan, tapi Aminah melahirkan makhluk yang paling suci tersebut dengan senyuman keindahan. Ketika Syafa' membantu Aminah dalam proses kelahiran tersebut, Syafa' melihat ada cahaya yang begitu terang benderang, yang dengannya seakan-akan terlihat apa yang akan datang daripada kejadian. Beliau pandang seakan-akan istana-istana kekaisaran tampak, istana-istana Persia pun tampak, ingin menunjukkan bahwa agama ini makhluk, agama ini nabi, akan sampai kepada mereka. Maka dalam riwayat dikatakan salah satu orang yang pertama kali masuk Islam adalah bidan yang ikut melahirkan baginda Muhammad, yaitu Syafa'. Di saat itu pula, untuk memuliakan kanjeng Nabi Muhammad, yang namanya binatang nataqat bi fasihil ibarah, mengungkap kemuliaan hari baginda Muhammad dilahirkan dengan ibarah yang fasihah. Tiada lain, semua binatang itu mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, paling afdalnya makhluk, paling afdalnya nabi dan rasul, beliau baginda Muhammad. Bayangkan, binatang niki nyambut kelahiran kanjeng Nabi. Nggih, dadi nek wonten tiyang sing enggak memeriahkan hari lahir kanjeng Nabi niki luwih parah kok binatang. Nataqat bi fasihil ibarah. Kemudian
Hari itu pula Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap wanita di dunia ini yang lahir laki-laki. Untuk apa? Ikraman lidzalikan Nabi, memuliakan hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Belum cukup Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan dengan lahirnya ini Nabi, belum dengan dakwah dan risalahnya. Bangunan Kisra, kekaisaran Romawi, yang diprediksi 1 juta tahun baru mungkin akan hancur. Saking kuatnya, saking kokohnya, malam itu retak untuk dibuktikan kepada Allah bahwa risalah Kanjeng Nabi bakal sampai kepada mereka. Persia, mereka beragama Majusi, menyembah yang namanya api. Punya api yang jutaan tahun gak pernah kunjung padam. Di malam itu dipadamkan oleh Allah berkat lahirnya Nabi besar Muhammad. Niki loh Kanjeng Nabi, lahirnya tok sudah seperti ini hebohnya. Ini cuman lahirnya, belum nanti bagaimana beliau berdakwah mengajak manusia untuk dekat dengan Allah. Setelah itu, dunia yang gelap gulita dengan ketidakada tauhid, kesyirikan, berubah menjadi terang benderang berkat hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Maka beliau, Sayyidina Abbas, paman beliau pun mengungkap suatu syair yang indah dengan mengatakan bahwa wahai Nabi Muhammad, kemuliaan yang kami dapati ini sekarang adalah bagian dari kemuliaan lahirnya engkau wahai Rasulullah. Maka tadi dhalalum mubin, setelah 12 Rabiul Awal, firman Allah berubah untuk memberi label ini umat yang tadinya dhalal. Sekarang Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian ialah paling afdolnya umat yang pernah diciptakan oleh Allah. Tiada lain karena kita punya afdolnya Nabi, beliau Nabi besar Muhammad. Maka tepat yang dikatakan oleh Imam Al-Busiri, busyra lana ma'asyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kabar gembira untuk kita wahai umat Rasulullah, kita punya bangunan kokoh yang gak akan pernah hancur, kemuliaan yang abadi, yaitu ketika yang diutus di tengah-tengah kita adalah afdolnya Nabi, maka kita pun menjadi paling afdolnya umat. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkat beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Di malam itu pula calon musuh Rasulullah, sebab ketika itu belum jadi musuh, bernama Abu Lahab, mendapati kabar gembira dari Thuwaibah, budaknya, atas kelahiran Nabi besar Muhammad. Ketika itu Thuwaibah ikut dengan Syafa. Setelah melahirkan, dilihat laki-laki, langsung berangkat ke rumah Abu Lahab, tuannya. Diketuk pintu di waktu sebelum fajar. Abu Lahab membuka pintu dan bertanya, ada kabar apa? Anak saudaramu Abdullah telah lahir. Dia seorang laki-laki. Girang, gembira Abu Lahab. Padahal nanti bakal musuh bubuyutannya. Tapi gembira. Saking senangnya, Thuwaibah tadi langsung dibebaskan, dimerdekakan di jalan Allah. Kau budak, aku merdekakan. Karena kau memberi suatu kabar surprise yang paling baik. Pagi-pagi wis ngei kabar sing apik. Kau bebas di jalan Allah. Thuwaibah pun bebas. Kegembiraan Abu Lahab tidak dilupakan oleh Allah. Kegembiraan Abu Lahab yang sudah pasti dilaknat oleh Allah diperhitungkan oleh Allah. Hingga diriwayatkan
setelah Abu Lahab itu mati, seorang ulama, bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa dengan keluarnya air daripada bagian jari-jarinya hingga dapat dia minum beberapa tetes. Niku keringanan siksane teng neraka. Gak ono jus, banyu adem, sak tetes niku wis suwedep. Jadi sojok coba-coba nang neraka sedina rong dina. Nek wong sakniki kadang-kadang wis gak apa-apa, sedina rong dina ndek neraka marsung mlebu swarga. Beberapa tetes ini sudah termasuk keringanan. Didapati karena Abu Lahab pernah gembira, pernah dengan lahirnya junjungan Nabi besar Muhammad. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Dawa para ulama, la iya nek Abu Lahab mungsune Kanjeng Nabi dilaknat oleh Allah, tabbat yada abi lahab wa tab, mendapat keringanan siksa setiap Senin karena pernah gembira dengan hari lahir Nabi besar Muhammad. Maka bagaimana dengan kita yang beriman, cinta kepada beliau, kemudian kita bergembira dengan hari lahir Nabi Muhammad? Makanya umat Islam itu perlu tahu, malam gak ada yang paling mulia seperti malam lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Malam itu banyak yang mulia di sisi Allah, ya banyak. Ulama beda pendapat mana paling afdolnya malam. Maka perkataan ulama menyebutkan paling afdol malam kalau untuk Rasulullah adalah malam Isra dan Mi'raj, karena di malam itu mendapat kesempatan memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk kita umat Rasulullah, tidak ada malam yang paling mulia seperti malam dilahirkannya Nabi besar Muhammad. Lebih mulia mana dengan Lailatul Qadar? Kula jawab, napa wonten Lailatul Qadar nek mboten wonten 12 Rabiul Awal? Sing wonten Lailatul Modar. Kesesatan, kesyirikan yang ada. Kalau nggak dilahirkan Rasulullah 12 Rabiul Awal, nggak ada Lailatul Qadar, nggak ada Ramadan, nggak ada malam kemuliaan, kecuali setelah datangnya beliau Nabi besar Muhammad. Makanya umat Kanjeng Nabi niki kudu meriah. Kalau sudah masuk Rabiul Awal itu harus beda dengan bulan-bulan lainnya, sebagai tanda kecintaan umat kepada nabinya. Di Afrika kalau sudah masuk Rabiul Awal, mereka semua mengibarkan bendera-bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di rumah-rumah mereka. Maka nggak ada orang yang nggak tahu kalau yang namanya Rabiul Awal masuk. Nek teng Malang niku kadang-kadang ilingi Rabiul Awal wis Jumadil Akhir. Saking sepine maulidan. Jarang yang memeriahkan. Kenapa? Karena mungkin untuk anak-anak kita ada malam yang lebih mulia dari malam-malam tersebut. Kira-kira niku malam napa sing luwih mulia? Kalau buat putra-putri kita dari Rabiul Awal, pasti malam Minggu. Pasti malam tahun baru. Napa wonten riwayat kalau ketinggalan malam tahun baru niku mboten wonten riwayate? Enggak ada. Yang ada kalau ketinggalan Rabiul Awal. Arek nom-nom sakniki lek wis malam Minggu paese mulai jam 3 sore. Sebagai tanda kecintaannya dengan hari atau malam Minggu tersebut. Angin Rabiul Awal kok kadang-kadang adem ayem. Kurang dimeriahkan, kurang diagungkan, padahal tidak ada malam yang mulia seperti malam indah tersebut. Di Banjarmasin, Masya Allah, kalau sudah bulan Rabiul Awal niku masjid-masjid meriahkan hari lahir Nabi Muhammad, dengan kadang-kadang masjid niku sudah penuh dengan buah-buahan dan makanan. Hanya sebagai tanda peluapan kegembiraan dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti kalau diundang
Sampai yang namanya tembok masjid enggak ketok buah-buahan sedaya niku. Kula tanglet ambek takmire, iki masjid napa pasar buah niki. Penuh. Kemudian niki sudah adat kami, Bib. Di daerah ini kalau sudah yang namanya 12 Rabiul Awal kami kumpul, kami bawa buah-buahan yang kami miliki. Sing panen jagung digawa jagunge, sing panen pari nggih digawa berasi. Semua kumpul membawa segala apa yang diberikan oleh Allah daripada kenikmatan, kemudian bersolawat bareng-bareng sambil melihat buah-buahan tersebut, mengingatkan, ya Allah, ini buah adalah kenikmatanmu, dan buah-buahan ini ya Allah tidaklah bakal ada kalau tidak ada wujud Kanjeng Nabi Muhammad. Nek mboten wonten Kanjeng Nabi Muhammad, apa ada dunia dan segala isinya? Allah berfirman, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tak akan kuciptakan alam semesta. Diciptakan karena makhluk yang satu ini, beliau Nabi besar Muhammad. Nabi Musa melihat nama Rasulullah selalu disandingkan dengan nama Allah di setiap tempat di surga. Maka Nabi Adam tanya, ya Allah, man huwa Muhammad? Siapa itu Muhammad? Begitu agung, begitu kau cintai, begitu kau muliakan dia, ya Allah. Allah menjawab, huwa laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Dialah makhluk, kalau bukan karenanya aku enggak menciptakan engkau wahai Adam. Surga, neraka, arsy, kursi, semua tak kuciptakan kalau bukan satu makhluk yang mulia ini, beliau Nabi besar Muhammad. Lah kok alhamdulillah kula lan panjenengan kepilih dadi umati. Nabi Musa kepingin, mengharap untuk bisa jadi umat Nabi besar Muhammad. Tapi alhamdulillah kula lan panjenengan walaupun pas-pasan ngoten nggih saged dados umat Kanjeng Nabi, alhamdulillah. Maka buktikan kegembiraan kita. Yang ada sekarang ini nek wis ulang tahun kampusnya, organisasinya, atau ulang tahun kotanya, meriah setengah mati. Bahkan miliaran dikeluarkan sana sini, nggawe bazar, nggawe sembarang kali, hanya untuk hal sepele, ulang tahun kota, ulang tahun iki dan itu. Nek ulang tahunnya Kanjeng Nabi kok kosongan, adem ayem. Kotanya apa bisa memberi syafaat? Sekolahnya apa bisa memberi syafaat? Nek Kanjeng Nabi Muhammad diperingati, insya Allah beliau akan memberi syafaat bagi orang yang memperingatinya. Amin ya Rabbal. Bukti terkecil untuk kita cinta dengan beliau Kanjeng Nabi adalah kita memperingati hari lahir beliau. Tapi bukan itu sebagai bukti satu-satunya. Kita sempurnakan bukti kecintaan kita datang Gusti Kanjeng Nabi dengan beberapa hal. Yang salah satu diantaranya, orang yang cinta kepada Rasul harus memperbanyak menyebut nama beliau Nabi besar Muhammad. Dengan apa? Sholawat datang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Singkatlah sholawat sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Umat-umat terdahulu jumlah sholawat mereka sudah enggak kehitung kepada Rasulullah. Rabi'ah al-Adawiyah niku Pak sakderenge tilem sholawate 50.000. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sing ngarang kitab Sulamut Taufik, sing ngaos kitab kuning niku biasane ngaos kitab kuning niku mesti ngerti niku kitab Sulamut Taufik. Mangkane barokah. Sebab wirid sebelum tidur itu 25.000 la ilaha illallah, 25.000 ya Allah ya Allah, 25.000 sholawat dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Niku sakderenge tilem. Nek sampean lak sik 5.000 setahun. Duduk sewengi setahun. Maka itu salah satu cinta, bukti kecintaan kita dengan Nabi besar Muhammad. Dan tidak ada masalah dengan yang namanya sholawat. Apa ae sholawate?
yang namanya sholawat Maria, sholawat yang namanya Al-Fatah, sholawat Al-Miftah, sholawat An-Nur, sholawat ini dan itu semuanya baik, tidak ada masalah. Walaupun dikritik sana sini, yang mengkritik gak punya hujah. Sholawat itu yang banyak, dan belum ada ceritanya orang kebanyakan sholawat sampai overdosis. Napa wonten? Coba sampean buka kitab-kitab mulai lahir Kanjeng Nabi sampai detik ini. Apa ada riwayat seseorang mati su'ul khotimah sebabnya nopo kakean sholawat? Napa wonten? Nggak ada. Jangan takut untuk mencintai Rasulullah. Nggak akan ada hulu. Pokoknya yang penting yang namanya Rasulullah adalah Nabi, beliau hamba Allah. Jangan anda yakini dia Tuhan atau anak Tuhan, selamat. Kok diweden-wedeni, hati-hati, hulu kecintaan kepada Rasul bisa berlebihan, ini dan itu. Lolo sik. Sekarang ini orang yang cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa kadar kecintaannya? Umat Islam ini sekarang ini sudah jauh daripada yang namanya cinta dengan Rasulullah. Dan ini masih merangkak 1% wis diweden-wedeni. Hati-hati loh, ojo nemen-nemen lagi cinta mbek Kanjeng Nabi. Apa ada riwayat seseorang mati su'ul khotimah gara-gara cintanya berlebihan dengan Rasul? Nggak ada. Ojo gelem diakali. Jangan mau untuk diajak orang-orang yang nggak benar untuk kita jauh dari Nabi besar Muhammad. Perbanyak sholawat. Setiap saat, setiap tempat. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau seumpama 1/4 wiridku sholawat, nggak apa-apa, nek ditambahin nggih mboten napa-napa. Ya Rasulullah, nek setengah mboten napa-napa. 3/4 nggak apa-apa. Wis kuwabe wiridku sholawat, idzan kafallahu hammak. Nek ngoten, alhamdulillah hajatmu bakal kabul sedaya. Napa Kanjeng Nabi mengatakan kalau wiridku semua sholawat, hati-hati syirik pun. Tidak ada. Semua hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sholawat. Lebih-lebih diriwayatkan Al-Imam Shibli, beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya ya berkat sholawat dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Hingga murid beliau itu pernah tetangganya meninggal dunia. Dalam ketika setelah mimpi, setelah dikubur, setelah selesai mengkubur, dia mimpi ketemu muridnya. Ketika ketemu dengan muridnya, tanya, apa yang kau dapati di kubur? Maka dijawab, waduh guruku, kubur medeni. Ketika saya masuk di kubur gelap, lebih-lebih takut dalam hati saya ketika yang namanya hentakan kaki telah aku dengar seakan-akan orang yang mengantarku sudah pada pergi. Datanglah wahsyatul kubur. Marhaban bil qaili adlan wa bis salati marhaban wa ahlan. Al-Imam Shibli dalam mimpinya bertemu dengan muridnya. Maka beliau pun tanya apa yang terjadi di kubur setelah para pengantar jenazah itu pulang. Maka sang murid bercerita, wahai guruku, ketika jasadku diletakkan dalam kubur yang begitu sempit, dengan gelap gulita kubur tersebut, dan lebih-lebih lagi kami merasakan takut ketika orang-orang yang mengantar jejak kakinya yang aku dengar itu seakan-akan telah pergi dariku. Beberapa saat lagi datang 2 malaikat besar, Mungkar Nakir datang kepadaku. Sebagaimana biasa, malaikat tanya tentang siapa Tuhan, siapa nabiku, siapa imamku dan saudaraku.
Tetapi ketika melihat keadaan yang begitu genting, aku gemetar sampai seakan-akan gak sanggup menjawab semua pertanyaan yang dilemparkan oleh malaikat kepadaku. Tanyanya itu dengan tegas, keweden kula. Sak mestine kula saged jawab, tapi karena lihat keadaan seperti itu sampai saya itu gak bisa jawab. Tetapi alhamdulillah ada seorang laki-laki yang datang kepadaku, berbaju putih dan harum mewangian, begitu nikmat untuk dicium. Orang tersebut datang kepadaku seakan-akan ketika itu mentalkin atau mentazkir, mengingatkan semua jawaban tersebut. Setiap ditanya man rabbuka, dia langsung berkata kepadaku, jawab Allah Tuhanmu, jawab Rasulullah Nabi Muhammad nabiku, jawab Al-Quran imamku, jawab umat Islam adalah saudaraku. Setelah itu saya tenang, setelah itu saya tegas menjawab pertanyaan, hingga dua malaikat itu pun akhirnya meninggalkanku. Kula sewenang girang, kiranya siapa laki-laki tersebut? Saya tanya, man anta, siapa engkau? Datang di saat yang tepat, datang di saat yang betul-betul aku membutuhkan. Maka makhluk tersebut berkata, ana syakhsun, saya seseorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Pahala sholawatmu itu diwujudkan oleh Allah berbentuk saya yang akan memberi keamanan, ketenangan bagimu, mulai dari pertanyaan kubur sampai nanti di mahsyar, sampai engkau masuk surga baru aku tinggal. Niki berkat kata sholawat dumateng Gusti Kanjeng Nabi. Setelah bangun, Syibli meriwayatkan mimpi tersebut dan berkata, wahai umat Kanjeng Nabi, jangan lupa untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Wong sing mewedit niku adalah orang kalau nama Nabi Muhammad disebut tidak serentak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa pelit ya Rasulullah? Bagaimana dikatakan tidak pelit? Satu solawat dibalas 10 oleh Allah, 10 solawat dibalas 100 oleh Allah, 100 solawat dibalas 1000, 1000 diharamkan jasadnya disentuh neraka. Kok sih gak gelem ae solawat? Dalam riwayat, man sholla alayya sholatan wahidah qudiyat lahu mi'atu hajah. Sinten mawon teng donya niki sing solawat sekali solawat, insyaallah 100 hajat dikabulkan oleh Allah. Coba kula lan panjenengan rawuh teng mriki, napa hajate? Mentok-mentok bawa 10 hajat. Tapi dengan solawat sekali 100 hajat dijamin insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Perbanyak solawat, khususipun teng bulan Rabiul Awal, ayo sing kathah solawatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti rasa kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, tanda kecintaan kita dumateng Kanjeng Nabi adalah menghidupkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Sregep seneng dengan sunnah Rasulullah. Begitu banyak sunnah Rasul. Tapi apa yang sudah kita lakukan? Sampai-sampai ada ulama itu berkata, ma min sunnatin sanna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa inni arju qad amiltu biha. Tidak ada satu sunnah pun dari sunnah Rasul yang luput dariku kecuali semua istiqomah sudah aku jalani. Niki para ulama saking senenge mbek sunah Kanjeng Nabi. Coba kita tanya di diri kita, bagaimana sunnah Rasulullah di diri kita atau di rumah kita? Napa wis dilakoni sunah Kanjeng Nabi? Paling-paling jawabannya wis tahu. Sunah lho Kanjeng Nabi siwakan, ya wis tahu.
bangun malam ya wis tahu. Nek urusan istiqomah nanti. Sing penting wis tahu. Sunnah Rasulullah sudah bukan lagi menjadi hal yang diminati di rumah kita. Coba kula lan panjenengan tanya, periksa. Kinten-kinten teng griya kula kalih sampean niki siwak Rasulullah selalu ada napa mboten? Beto siwak napa mboten, Pak? Napa beto Cisamsu? Nek rokok gak tau ketinggalan, nek siwak ketinggalan tok ae. Petang tahun siwak gak tau ganti saking jarangnya digawe. Nih, siwak sudah menjadi hal yang seakan-akan opo ae, gak maju. Lu sunai Kanjeng Nabi dibilang gak maju. Mangke entenon oleh wis Amerika ngomong siwak mempunyai fungsi yang baru. Nek Amerika sami'na wa atokna. Nih, nek Kanjeng Nabi sami'na wa pikir-pikirna. Kenapa ini bisa terjadi? Umat Kanjeng Nabi niku mendahulukan Rasul, sunai napa isiku sing dilakoni. Salah satunya siwak. Saya baca manaqib Al-Habib Abdul Qadir As-Segaf dari Pasuruan. Saya takjub bahwa beliau saking senengnya mbek siwak, sampai di kamar mandi diletakkan siwak, di kamarnya diletakkan siwak, di musola siwak, tempat beliau ngaji siwak. Kenapa disediakan? Saking takutnya kalau melakukan ibadah tanpa memulai dengan siwak. Sebab dawuh Kanjeng Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah wa fi riwayah fi kulli wudu. Nek kula niki dawuh Kanjeng Nabi, nggak takut memberatkan umatku, niscaya tak wajibkan siwak sebelum sholat atau sebelum wudhu. Sholat atau wudhu tanpa siwak nggak sah. Tapi kalau niki seakan di umat kabotan, maka aku katakan siwak sunnah dan melipat gandakan yang namanya pahala amal ibadah tersebut. Ini kilo, jangan menyepelekan sunnah. Lo mek siwak, siapa bilang mek? Ada riwayat dalam kitab suatu tarikh, peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Fata'akharatin nusrah, kemenangan kaum muslimin itu telat. Gak biasa nih umat Islam telat menang. Kalau kita lihat sejarah umat Islam niku nekat-nekat. Khalid bin Walid ketika mau perang di Mu'tah itu tanya, berapa jumlah orang kafir? 10.000. Nek wis ngono, nggawa 1.000 cukup. Lu bayangno ta? Uang kafir 10.000, kita cuma 1.000 cukup berangkat, saking kendeli sahabat. Sampai ketika perang di tengah perjalanan dapat kabar baru. Nggak taunya 10.000 itu masih ditambah pasukan dari sana sini hingga jumlah mereka hampir 100.000. Kata Khalid bin Walid, nek 1.000 mandek musyawarah, panggil pembesar sahabat, bagaimana ini? Jare sahabat, bonek ya bonek Khalid, tak balik 1.000 niki setor nyawa. Mundur, panggil bala tentara kita masih banyak, tambah lagi 20.000, 30.000 perang. Kata Khalid, ya terima kasih. Ada lagi? Kula Khalid, nggih monggo. Kita ini perang untuk apa sih? Asy-syahadah, mati syahid. Dalek mati syahid lah iki lawe tepak. Nek 1.000 mbek 10.000 sik mentun ada kemungkinan menang. Nek 1.000 mungkin kalah mati syahid. Di sini mati syahid ini yang kita cari. Jare Khalid bin Walid, pendapatmu sing gelem aku. Berangkat. Lho ya apa sih rek? 1.000 musuh 1.000 lho iki. Nek kula ya mundur. Nih. Kemudian berangkat. Sampai di Mu'tah, subhanallah. Sahabat niku betul-betul mempunyai rasa izzah, memuliakan, percaya iman yang tinggi kepada Allah dan Rasulnya. Bangga nek sampai mati syahid. Kemudian peperangan dimulai. Setelah peperangan dimulai, umat Islam mati 17, mereka sudah mati lebih hampir 100.
Padahal nggak banyak terpautnya. Tapi umat Islam, Sayyidina Ja'far Thayyar meninggal. Tambah justru semakin meninggal Ja'far Thayyar, semakin semangat mereka untuk mati syahid seperti Ja'far Thayyar. Ketika itu Sayyidina Ja'far, beliau yang memegang bendera, dipotong tangan kanannya, dipotong tangan kirinya, kemudian 70 tombak menancap dalam dadanya, sampai akhirnya beliau terperungkup, sudah mau dalam keadaan sakratul maut. Datang seorang sahabat beliau memberikan air. Beliau menjawab, la inni shaim, aku poso. Batalno, la uridul iftar inda rabbi, aku geleme buka nek ngarepe Gusti Allah. Dibiarkan Sayyidina Ja'far meninggal. Ketika meninggal, ruhnya ketika itu tangan yang terpotong diganti oleh sayap oleh Allah, disuruh pilih surga sing ndi sing kepengin jarno mlebu. 17 meninggal, nusirtu birra'bi masirata syahr, kata Rasulullah, memang umatku ini mempunyai kemuliaan, mempunyai keistimewaan dengan yang namanya ketakutan orang kafir dengan jarak 1 bulan. Mundur 1.000. Ketika mundur musyawarah lagi bubar gak iki. Bayangno ta. Niku para sahabat yang mulia kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Sampai diriwayatkan Sayyidina Ja'far ketika meninggal diberi yang namanya sayap milih surga manapun. Ja'far Thayyar nggak pilih yang namanya surga Aden, surga Ma'wa ataupun yang lain-lainnya. Beliau datang ke majelisnya Rasulullah. Ketika itu Kanjeng Nabi tahu-tahu dalam suatu majelis menjawab, waalaikumsalam ya Ja'far. Loh ya Rasulullah, jenengan jawab salame sinten? Baru saja Ja'far datang, dan aku lihat dengan tangannya yang telah diganti oleh Allah dengan sayap, pergi terbang kemanapun dia yang inginkan. Nah, swarga gak dipilih ambek Sayyidina Ja'far, kok sing dipilih majelisnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Jelas wong swarga niku ndak diciptakan kalau bukan karena Kanjeng Nabi. Makanya milih Kanjeng Nabi daripada swarga. Begitu cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki menang kaum muslimin di Mu'tah karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini waktu peristiwa peperangan tersebut, ta'akharatin nusrah, biasanya niku sebentar orang-orang kafir pasti mundur, tapi saat ini kok enggak. Pulang ketika malam peperangan balik. Biasanya nek wis perang maghrib niku berhenti, nanti subuh diteruskan lagi. Itu jalan berhari-hari. Setelah maghrib turun, tanya, kok agak lambat kemenangan. Kemudian tanya kepada seorang wali dari aulia Allah yang istikharah, kemudian memberi jawaban, umat Islam telah dapat kemenangan karena mereka melupakan suatu sunnah dari sunnah Kanjeng Nabi. Apa kiranya? Siwak. Loh, niki gara-gara siwak, gara-gara siwak. Kemudian kalau seperti itu, perintahkan besok setiap yang namanya tentara harus bawa siwak. Nih, duduk bawa bom, bawa siwak. Senggarai menang duduk bom, tapi mahabbah, cinta. Kemudian mata-matanya ini bingung. Loh, umat Islam ini gak tambah nyiapno busur panah, tambah kok motongi kayu cilik-cilik. Niki siap perang apa dunantik nih? Ketika mereka menyiapkan siwak di pagi hari, mereka begitu menyiapkan siwak setelah subuh, peperangan dimulai, mereka pakai siwak. Perang dimulai. Saat itu datanglah nusrah dari Allah, kemenangan datang dari Allah Subhanahu, sebab siwak. Makanya mboten pantes nek ngaku maca Kanjeng Nabi tenggeriane mboten wonten siwak. Samestine setiap saku harus ada siwak. Sahabat niku ketika mereka yang penulis-penulis niku biasanya meletakkan yang namanya kok pena itu di telinganya.
Akan tetapi setelah datang perintah siwak, pena yang selalu dipakai dilepas diganti siwak. Lebih banyak mereka pakai siwak daripada pena tersebut. Niki loh, sunnah Kanjeng Nabi harus ditegakkan. Lah yang ada di tengah-tengah kita nggak seperti itu. Laki-laki walaupun wanita, sunnah. Wanita juga disunnahkan pakai siwak. Sing paling seneng ngambil siwak niku adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin para wanita nanti di surga, Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Nggak pernah lepas beliau dari siwak. Saking gak taune ngeculno siwak, nang dinding gawa siwak sampai cemburu Sayyidina Ali. Ambil siwak iki. Perhatian. Hingga akhirnya berkata dalam suatu riwayat, "Hudhita ya'udal araki bitagriha." Untung engkau, wahai batang siwak, bisa menyentuh bibir indah Fatimatu Zahra. "Makhifta minni ya'udal araki araka." Lu kan gak wedi mbek aku ta wahai siwak. Padahal Sayyidina Ali itu ditakuti. Pintu Khaybar 70 orang nggak bisa buka, Sayyidina Ali nendang sekali buka. Nek wis urusan mbek Sayyidina Ali ndredeg wong kafir. Amr bin Abdul Wud, seorang pemberani dari orang kafir yang begitu berani sampai ketika di perang Khandaq, yang namanya Khandaq atau parit berapa meter yang nggak mungkin orang bisa loncat, itu Amr bisa loncat. Kemudian mengatakan, siapa yang berani untuk menantang mana surga yang dijanjikan oleh nabimu, dijanjikan oleh Tuhanmu. Ketika itu para sahabat, iki Amr. Kemudian Sayyidina Ali masuk umur 14 tahun. Ana ya Rasulullah. Dilingno mbek Kanjeng Nabi, fa innahu Amr ya Ali. Ali, iki Amr lho. Hati-hati. Kemudian ana ya Rasulullah. Fa innahu Amr ya Ali. Ana ya Rasulullah. Dicoplok serbane Kanjeng Nabi, dipakaikan ke Sayyidina Ali. Wis berangkat to, dikek pedang, disangoni. Kanjeng Nabi ndonga, ya Allah. Duel antara orang 14 tahun dengan umur yang sudah 30 lebih. Ketika itu tanya Amr, iki arek cilik-cilik lah apa maju. Mana anta? Sapa kon? Dijawab dengan Sayyidina Ali, analladzi sammatni ummi Haidarah. Aku nek jare ibuku aku iki macan. Sik. Siapa namamu? Ali bin Abi Thalib. Kau anak Abi Thalib? La uridu qatla waladi sahibi. Saya enggak mau bunuh anak koncoku. Abi Thalib bapakmu koncoku biyen. Terus mundur, gak pantes. In lam turid qatli uridu qatlak. Nek kon gak gelem mateni aku sing mateni kon. Lho kok mokong iki? Ya sudah, perang terjadi. Perang terjadi. Begitu perang, biyen gak ono keramik. Perang itu di tanah. Yang namanya peperangan terjadi. Banting-bantingan. Sampai yang namanya tanah ini terangkat, nggak kelihatan, yang kafir nggak kelihatan, yang muslim nggak kelihatan. Mek Kanjeng Nabi tok niku ndonga niku sampai serbane coplok. Didongakno Sayyidina Ali, Allah ojo sampai kalah. Sebab kalau ini Sayyidina Ali kalah, mentalnya orang muslim juga kalah. Nek menang, mentalnya orang muslim menang. Itulah fungsi duel dalam peperangan. Wonten suarane tok, gedabluk-bluk, plak, wah ampleng-amplengan nggih. Pedang tok ditunggu oleh sahabat sampai terdengar suara takbir yang keluar dari lisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berkata Ali, Allahu Akbar. Rasulullah langsung mengikuti takbir Sayyidina Ali, Allahu Akbar. Sahabat langsung Allahu Akbar. Tapi gak rono apa iki kok takbir. Begitu debu itu lo jatuh, Amr itu sudah dibelah jadi dua. Satu di sana, setong etemor, setong ebere. Dibelah oleh Sayyidina Ali. Peperangan pun terjadi. Nuekat Sayyidina Ali niku. Lah mangkane kok ndelok siwak niki lho gak wedi ta kon siwak mbek aku. Lau kunta min ahlil qitali qataltuk, nek kon iku duwe nyawa tak pateni siwak. Kok wani-wanine ngotek bojoku kon niku. Nek sampean lak gak bojo ditumpakno ojek karepe dhewe ae. Nggih.
ndak ada rasa cemburu, makanya sampai fatwane metu perempuan ndak boleh naik ojek, mestine wis jelas gak usah difatwakno. Ya wong istri kok dinaikkan ojek ambek wong lanang ajnabi yang bukan mahramnya. Wong Sayyidina Ali niku lho Pak cemburu mbek siwak lho, sampean mbek tukang ojek gak cemburu lah nemen nah. Ma faza minni ya siwaku siwaka. Sungguh belum ada yang luput dari pedangku ini wahai siwak kecuali engkau. Kontok niki sing luput. Ya. Kenapa? Saking cintanya Sayyidina Fatimah Zahra dengan siwak. Ya, istri kita, anak-anak kita, ayo dipakaikan yang namanya siwak. Salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasul, menghidupkan sunnah baginda Muhammad. Khususnya di zaman sekarang ini, indah fasadil ummah, pahala orang yang menjalankan sunnah Rasul 100 mati dalam keadaan syahid. Pahala orang yang menjalankan sunnah kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang menghidupkan sunnah-sunnahipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang ketiga cinta kita kepada Rasulullah adalah takdimu amrihi ala amri ghairi, mendahulukan perintah Kanjeng Nabi daripada perintah yang lainnya. Kanjeng Nabi mengatakan apa, yaitu ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Wis dileng sampe Kanjeng Nabi, sing tak larang tinggalno, yang aku perintahkan jalani semampumu. Orang-orang dulu mereka binasa karena mereka sudah mulai kritik Rasulnya, mereka sudah mulai mikir-mikir perintah Rasulnya, mereka sudah nggak lagi percaya dengan nabinya, maka mereka binasa. Ojo dadi kaya mbiyen, ikuti perintahku lebih dari segalanya. Ning zaman sakniki malah umat niku gak percaya mbek Kanjeng Nabi, percaya mbek liyane. Contohnya napa? Ini iki lho yang sekarang lagi rame, kiamat 2012. Para ibu-ibu telepon-telepon sing depresi. Nih, kula niki diteleponi para ibu-ibu, Beb. Istri kula niki depresi, Beb. Gak iso mangan, gak iso ngombe mendelik tok. Sebab napa? Takut kiamat 2012. Yugone tasik alit-alit, Beb. Sik. Omae ndek tak parani. Kula tanglet kali ibu niku. Bu, niki Kanjeng Nabi pernah didatangi Jibril. Kata Jibril, mata sa'ah, kapan kiamat Kanjeng Nabi? Dijawab oleh Rasulullah, mal mas'ul anha bi'a'lam minasail. Podo gak ruwi, kon paling afdole malaikat Jibril yang gak tahu, kula paling afdole Nabi nggih podo mboten ngertos. Wis aja ngomong-ngomong masalah kiamat, ini hanya Allah yang tahu. Lho Mama Loren iki kok iso rutu kok endi? Lho Kanjeng Nabi kok gak ngerti, malaikat yo gak ero, lho kok iso percaya niku lho. Dengan hal-hal yang seperti ini, paranormal ngomong ini percaya. Lho mati Kanjeng Nabi ini kemana? Kok wis nambah omongan paranormal? Ambek Kanjeng Nabi mboten percaya, ambek paranormal percaya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa umat ini kok gak percaya sih ambek Kanjeng Nabi? Apa kepingin diturunkan Nabi lain? Gak ada, sudah ini Nabi yang paling mulia. Coba lihat umat Rasulullah, diajarkan kita untuk berpegangan, mengidolakan beliau Nabi Muhammad. Nanging sing ana sakniki lho Pak, anak-anak kula kali sampean kaum muslimin di jalan-jalan niku mate Kanjeng Nabi sedaya Pak. Tapi mereka sudah enggak mengagungkan Rasulullah. Mereka sudah enggak kenal siapa Rasulullah. Ini musibah lebih besar daripada tsunami, lebih besar daripada Lapindo, lebih besar dari segala musibah. Sebab umat Kanjeng Nabi sudah enggak mengidolakan, enggak mendahulukan perintah beliau atas perintah yang lainnya. Kanjeng Nabi wis ngilingno sinfani min ahlin nar. Dua yang namanya penduduk neraka. Yang satu kasiat, ariat, wanita-wanita yang pakai baju tapi telanjang. Niku penghuni neraka. Tapi umat Kanjeng Nabi nggih ngoten. Kasiat, ariat, pakai baju tapi telanjang. Sahabat mungkin bingung. Ketika itu
mungkin nggak paham apa yang dimaksud Rasulullah. Nggih kelambi tapi mau muda. Mungkin sahabat gak tonang malang niku apa nggih. Makin ndek embong-embong niku. Kasiat ariyat. Al-mailat al-mumilat. Muakune kayak cacing kepanasan. Gua ono isine mbek wong lanang. Wa as'aruhum ka asnimatil bakht. Jilbabe wis dicoplok. Rambut dimodel sampai kayak ponoknya onta. Nih umur 17-18 perawan-perawan kelambine adike petang tahun isuk digawe ae. Wa idza ra'aitahunna kata Rasulullah nek sampean ketok wong-wong kaya ngoten iki fal'anuhunna fa innahunna mal'unat. Takut-takuti dengan laknat Allah. Jangan tambah dipuji, tapi katakan bahwa itu hal yang enggak baik. Nek para ibu ketemu arek nom-nom kelambine koyo ngoten, Dik, kelambimu gak apik. Enggak malah justru ayu kok nggih kelambi koyo ngoten iki. Coba ditutup dengan baju yang lebih bagus sampai tambah ayu. Sing lanang nggih ngoten. Bapak-bapak niki lihat anaknya yang perempuan pakai seperti itu kan enggak tambah terhormat, enggak tambah ayu kon. Nih, payune model kelambi kayak ngene iki mbek wong-wong sing gak karuan. Nek jilbaban, kelambine sing apik kon payune mbek wong sing apik. Dielingno. Cuma arek nom-nom iki sing kadang males ngelingno. Pikirin mau gratis pemandangane. Tambah gak dielingno kadang-kadang lek lewat disolawati ndelok kelambi Allahumma sholli ala Muhammad. Dengkulmu ajari malaikat. Ndelok maksiat kok tambah disolawati saking senengnya arek nom-nom. Kemana? Ini umatnya Rasulullah. Siapa yang mengingatkan mereka kalau bukan kita? Ya Allah, mendahulukan perintah orang lain, didahulukan mirip ambil mereka orang-orang yang namanya idolanya mereka, bintang film, pemain bal-balan, itu dididik nasi. Sing lanang yo ngono, gak isin kelambine, bajunya gak karu-karuan, wanting-antingan, gak tanggung-tanggung, duit 100 mlebu anting-antinge. Ono sing digemboki. Ndek waktu di perapatan tak buka ngono, tak deloki ya mbek aku. Bingung aku delok ono kuping kok gembokan. Lha wong tak deloki kula niki gumun, kok GR. Keren, Pak. Loh. Keren. Bukan keren napa? Sampean tak delok-delok kayak lawang gembokan. Umat Kanjeng Nabi nggih muslim lho niku. Wonten malu rambute niku sing kene dipetali, kuwi dipetali dijarno tengah tok. Terus dicat abang. Pikire tambah ganteng, tambah kok kemocing raine. Kalau tentekan kemocing wis gawean niku nggih. Lho gak pantes lho, elek lho. Negantengan nggih baju takwa, nggih kopiah putih ini ketoke wis ganteng, rapi, pahala, pantes dadi umat Kanjeng Nabi. Nang arek nom-nom niki lho. Ini mereka adalah orang masa depan kita. Kita ingatkan untuk bagaimana mereka mengidolakan Rasulullah, mendahulukan perintah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kadang-kadang tidak ada di tengah-tengah kita. Ya Allah, ayo melalui peringatan Maulid niki jam pinten niki. Modelnya kok deket imsak sudah. Ya. Apa yang saya sampaikan ini semoga menambah mahabbah dan kecintaan kita kepada Rasulullah, menambah rasa ta'zim kita kepada beliau, menambah rasa sayang kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui majelis yang mulia ini, ayo dalam peringatan hari lahirnya Nabi besar Muhammad, kita buktikan kecintaan kita kepada beliau. Jangan ditinggalkan sunnah Rasulullah. Man ahabba sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang selalu cinta dengan sunnah Rasulullah akan nanti bersama dengan baginda Muhammad. Cintai Rasulullah lebih dari segala-galanya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Enggak sempurna iman kita sebelum mencintai Rasul lebih dari orang tua kita, lebih kecintaan kita kepada anak kita, kepada harta kita, kepada semua manusia. Ayo
Sama-sama kita tumbuhkan rasa cinta kepada Rasul, rasa bangga dengan umat Nabi Muhammad, rasa bangga untuk menjadi umat yang dibanggakan Rasulullah, rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad dan seluruh sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Semoga majelis ini nanti membuahkan syafaat Rasulullah, membuahkan kedekatan kita dengan Nabi besar Muhammad, membuahkan nantinya ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, memperingati makhluk yang paling mulia untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan majelis ini sebagai bukti kami cinta dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kami memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sebagai suatu bukti kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah ya Allah kami orang-orang yang tak akan pisah dengan Rasulullah di dunia maupun di barzakh maupun kelak di mahsyar. Di surga pun kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, penuhilah hati kami rasa cinta kepadamu dan Nabi Muhammad. Ya Allah, cabut dalam hati kami cinta dunia, cinta orang-orang yang tak kau cintai ya Allah. Gantikan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, tetangga kami dan segenap kaum muslimin ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang berani berkorban untuk agamamu dan Nabi Muhammad. Jadikanlah mereka orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad, yang mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami bersimpuh di hadapan pintu rahmat-Mu ya Allah, mengharap ampunanmu dan rahmat-Mu melalui pintu mulia wasitatul uzma, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami cinta Nabi-Mu Muhammad, kami rindu dengan Nabi-Mu Muhammad, kami sayang dengan Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Jadikan rumah kami rumah yang makmur dengan sunnah Nabi Muhammad, rumah yang makmur dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jangan kau haramkan pemberian-Mu karena kemaksiatan kami ya Allah. Jangan kau tolak permintaan kami karena dzunub dan dosa-dosa kami ya Allah. Kau zat yang paling rahmat, kau zat yang paling dermawan, kau zat yang paling agung. Kepada siapa lagi kami menutup pintu selain pintu-Mu ya Allah. Ya Allah, dosa kami banyak, pelanggaran kami banyak. Kami selalu jauh dari Nabi Muhammad, tapi kami ingin untuk mendapat syafaat beliau ya Allah. Ya Allah, kami ingin mempunyai mata yang memandang beliau Nabi Muhammad. Kami ingin mempunyai tangan yang bisa nantinya ya Allah bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad, mempunyai lisan yang bisa minum telaga Kautsar Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan kenikmatan ini karena dosa kami ya Allah, karena kesalahan kami ya Allah. Mata kami sering maksiat, telinga kami sering maksiat, wajah kami sering maksiat, mulut kami sering maksiat, tangan kami berlumuran dosa ya Allah. Engkaulah yang mensucikan dosa kami, Engkaulah yang memaafkan semua kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemuliaan husnul khatimah ya Allah. Berikanlah kepada kami wajah Nabi Muhammad dalam sakratul maut. Berikanlah wajah beliau keindahan kami dalam barzakh maupun kelak di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ya Allah, Rabbana ya Karim, Rabbana ya Mujib, ajib su'alana wa taqabbal matalibana. Allahumma ya Allah, berkat Nabi Muhammad kami bertawasul, berkat cinta kami dengan Nabi Muhammad kami bertawasul ya Allah. Semua hajat yang hadir di majlis ini kabulkan ya Allah.
Semua dosa yang hadir ampuni ya Allah. Jangan sampai kami berdiri dari majelis ini kecuali Kau telah tulis satu persatu kami yang hadir sebagai nanti yang mendampingi Rasulullah, sebagai nanti orang yang dicintai Rasulullah, yang diakui sebagai umat Rasulullah, yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.